Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini kami akan memulaikan untuk presentasi dari kelompok 13. Kami kelompok 13 akan membahas mengenai Computer Network in Industrial Application. Kelompok 13 saat ini kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri, Wilson Griffin, kemudian Pak Muhammad Rizal. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai Computer Network in Industrial Application. Nah, kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi itu mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, saat ini pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Bahkan, sekarang itu cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan mana yang tepat dan relevan. Nah, hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abadnya internet. Nah, penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, diantaranya untuk pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Nah, di internet sendiri cenderung menembus ada banyak sekali batasan yang bisa ditutupi dengan adanya internet ini, entah itu lokasi tempat di mana user berada, dan aturan-aturan yang baku itu bisa ditutupi dengan adanya internet. Sedangkan untuk pemasaran konvensional mengalami ada begitu banyak halangan, di mana kalau bisnis secara konvensional kita harus menggunakan pengiriman barang, kita harus ada menggunakan kontainer, distributornya, penjamin, importir, dan lembaganya itu harus terlibat secara langsung. Tetapi lewat adanya internet ini, kelemahan dari pemasaran konvensional ini banyak yang dapat ditutupi. Pemasaran internet sama dengan direct marketing, di mana konsumen berhubungan langsung dengan penjual, walaupun penjualnya berada di luar negeri. Nah, ada beberapa fakta yang kami dapati pada beberapa penelitian yang sempat kami baca. Yang pertama mengenai penelitian dari Pak Renal Kasali, tentang bagaimana perkembangan internet yang mengubah pola bisnis banyak sekali institusi ataupun perusahaan di mana saya berada. Nah, pengguna internet sebelumnya itu pada saat jurnal ini terbitkan, itu sekitar 200 juta, dan 67 juta diantaranya berada di Amerika Serikat. Dan internet Indonesia berlipat 2 kali setiap 100 hari. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Bapak Renal Kasali. Dari referensi tersebut, penggunaan internet untuk aplikasi strategis di bisnis di Indonesia peluangnya cukup besar. Tapi banyak orang yang tidak menyadari, karena pemain bisnis di Indonesia pada saat itu masih kalangan-kalangan yang belum pernah tahu dan belum terlalu bergaul dengan apa itu internet. Itulah sebabnya pada saat penelitian ini dilakukan, pasar internet itu adalah pasar yang dilakukan oleh orang-orang muda, di mana sekitar 70% berusia 20-an tahun, sementara sekitar 25% berusia antara 30 sampai 40-an tahun. Ada fakta berikutnya adalah mengenai tempat untuk mengakses internet di Indonesia itu. Kebanyakan kalau kita bisa lihat dari tabel ini, 52% dilakukan akses internet itu dilakukan di warnet pada saat itu, kemudian 19% pada kampus, kemudian untuk apa internet itu digunakan, kebanyakan digunakan untuk fasilitas email sebanyak 42%, kemudian sebesar 43%, untuk keperluan bisnis sebesar 43%. Nah, untuk itu, terkait dengan topik pembahasan dari kelompok kami membagi jadi 2 pembahasan besar. Pembahasan yang pertama adalah penggunaan internet dalam bisnis, dan yang kedua adalah teknologi wireless network untuk menunjang industri 4.0. Baik, untuk topik yang pertama mengenai penggunaan internet dalam bisnis. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategis bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan seperti yang sudah kami sempat sebutkan tadi. Nah, aplikasi-aplikasi strategis bisnis ini dapat didukung
Internet mendukung semuanya itu lewat komunikasi dan kerjasama global antara pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan bahkan memelihara produk atau pelayanan. Dengan internet memungkinkan aplikasi elektronik commerce atau EC pada waktu itu, pada saat ini kita kenal dengan e-commerce, dapat digunakan pada jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemrosesan pesanan secara online, kemudian electronic data interchange atau EDI untuk mengirim dokumen bisnis dan keamanan sistem pembayaran elektronik menggunakan electronic fund transfer atau EFT. Nah, akibat itu internet ini pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan menjadi proses yang interaktif saat ini. Lewat dimanfaatkannya situs web perusahaan bukan hanya sekedar menjanjikan katalog produk dan media promosi, melainkan digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Bulletin board, kuesioner elektronik, mailing, dan pengiriman surat elektronik, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Nah, keuntungan apa sih yang didapatkan saat bisnis itu menggunakan internet? Jadi, pada tahun 1995 ada jurnal yang ditulis oleh Cronin yang menjelaskan mengenai keuntungan yang diperoleh dari berbisnis lewat internet. Itu merupakan kesimpulan yang diperoleh lewat bisnis internet dari 100 perusahaan yang diteliti pada saat itu. Pengguna internet adalah memiliki tingkat yang paling tinggi. Jadi ada persentasenya di mana untuk terjadi penghematan biaya sebesar 35% pada saat internet ini digunakan dalam aplikasi bisnis. Karena aplikasi yang diterapkan pada teknologi internet lebih murah untuk dikembangkan, dioperasikan, dan dirawat. Jika dibandingkan dengan sistem tradisional, contohnya ada di bidang airlines, terjadi penghematan untuk sumber daya manusia yang digunakan karena adanya internet. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Semua berdampak. Nah, electronic commerce ini atau biasa kita kenal dengan e-commerce, pada abad internet, e-commerce bukan hanya sekedar digunakan untuk membeli dan menjual produk secara online. E-commerce mengubah proses pengembangan pemasaran interaktif, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran produk dan jasa yang dibeli lewat internet secara online. Juga komunikasi global konsumen secara virtual, menunjang jaringan rekan bisnis sedunia. Sistem electronic commerce ini atau e-commerce bertumpu pada resource internet dan jaringan komputer lain untuk menunjang setiap langkah dalam proses tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, garis besar mengenai arsitektur teknologi e-commerce. Jadi ada 6 lapisan pelayanan teknologi informasi yang merupakan garis besar dari apa yang dilakukan pada saat pengembangan e-commerce, yaitu application service, brokerage dan manajemen data, interface service, secure messaging, middleware service, dan network infrastructure. Arsitek tersebut untuk menekankan lingkup pelayanan yang harus disediakan dalam mendukung pelayanan e-commerce perusahaan. Menerapkan pelayanan e-commerce sebelumnya sulit sekali. Dengan adanya internet dan World Wide Web, kesulitan tersebut dapat diatasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada 6 layer yang biasa menjadi basic untuk pengembangan e-commerce. Dan dari setiap layer ini ada contoh-contohnya apa semua yang biasa digunakan. Teknologi yang biasa digunakan. Kemudian e-commerce ini tidak lepas dari perkembangan untuk pembayaran elektronik dan keamanannya. Pembayaran produk dan pelayanan yang dibeli adalah langkah nyata yang penting sekali dalam pemrosesan transaksi di e-commerce. Tetapi proses pembayaran elektronik tidak sederhana, sebab orang-orang di lingkungan transaksi elektronik yang tidak diharapkan berada di antara sistem jaringan komputer, pembeli, dan juga ikut tertarik. Untuk itu, keamanan harus diperhatikan. Proses pembayaran e-commerce merupakan proses yang kompleks, sebab macam-macam pilihan kartu debit ataupun kartu kredit dan lembaga keuangan atau perantara yang mungkin menjadi bagian dalam proses untuk itu. Macam-macam sistem pembayaran elektronik telah berkembang melampaui waktunya. Jadi sistem pembayaran baru dikembangkan dan diuji keamanan dan tantangan secara teknik dari e-commerce melalui internet. Jadi memang
salah satu hal yang membuat e-commerce ini dapat kita rasakan mudah saat ini adalah mengenai transaksi yang berlangsung di dalam e-commerce ini. Dan saat ini di berbagai macam platform itu, keamanan e-commerce sudah sangat ditingkatkan. Berbeda saat awal-awal e-commerce ini muncul. Jadi sistem Electronic Fund Transfer atau EFT adalah bentuk dari sistem e-commerce yang penting dalam perbankan dan pedagang eceran. Sistem EFT menggunakan bermacam-macam teknologi informasi untuk mendapatkan dan memproses uang dan transfer kredit antar bank dan konsumennya. Sebagai contoh, jaringan perbankan mendukung kasir di bank dan automated teller machine atau ATM. Bank mungkin juga mendukung pelayanan pembayaran lewat telepon, mengizinkan konsumen bank untuk menggunakan telepon konsumen sebagai terminal, membayar rekening secara elektronik sebagai tambahan wide area network, mungkin menyambungkan terminal point of sale, toko penjual eceran dengan sistem EFT bank. Pasar ini memungkinkan konsumen menggunakan kartu debit, kartu kredit untuk membayar dalam rangka menunjang penjualan eceran. Jadi pada saat ini EFT ini sangat berkembang karena saat ini pun di toko-toko kelontong mereka sudah menggunakan e-money untuk pembayaran. Dan proses ini sudah sangat berkembang dari sejak e-commerce ini pada awal dibuat. Nah, saat ini konsumen membeli secara online lewat internet. Informasi kartu kredit konsumen tidak kebal terhadap penyergapan atau sniffer di jaringan. Perangkat lunak dengan mudah mengenal format kartu kredit. Beberapa dasar pengukur keamanan digunakan untuk menyelesaikan masalah keamanan tersebut. Salah satunya adalah enkripsi data yang dikirimkan antara konsumen dan penjual, dan yang kedua enkripsi data yang dikirimkan antara konsumen dan perusahaan yang diberi hak transaksi kartu kredit, dan yang ketiga menjaga kepekaan informasi offline. Nah, sebagai contoh beberapa perusahaan menggunakan metode keamanan yang dikembangkan oleh Netscape. Metode tersebut adalah Secure Socket Layer atau SSL. Untuk mengotomatisasi penyediaan data yang dikirim antara web browser konsumen dengan server pedagang, di mana informasi yang sangat peka tidak kebal kesalahan saat dikembalikan dari, apalagi mengenai saat kita melakukan input sandi. Sehingga pendekatan dompet digital seperti sistem pembayaran cybercash perlu dikembangkan. Pada metode ini perlu menambahkan perangkat lunak keamanan pada modul web browser. Hal ini memungkinkan browser menyandikan kartu kredit sedemikian rupa sehingga banyak bank yang diberi hak oleh perusahaan tersebut yang bisa melakukan transaksi dengan kartu kredit. Jadi ini adalah salah satu contoh perkembangan yang terjadi di bidang e-commerce saat ini. E-money sudah sangat berkembang dengan pesat, bahkan kalau kita bepergian contohnya, kita lebih baik lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kita. Karena pembayaran e-commerce itu, berbagai macam transaksi itu sudah bisa kita lakukan secara elektronik. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Wilson. Untuk selanjutnya kita akan menyampaikan materi terkait teknologi wireless network untuk menunjang industri 4.0. Baik, selanjutnya ini adalah teknologi internet broadband. Internet broadband telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam bekerja atau beraktivitas. Kemajuan teknologi wireless broadband akses telah menyebabkan komunikasi antar sesama manusia dan manusia dengan mesin serta antar sesama mesin dapat berjalan secara cepat atau semi real time. Hal ini terwujud berkat pengembangan wireless communication network yang berbasis frekuensi berlisensi seperti 3G, 4G, dan 5G. Di sisi lain, penggunaan wireless communication network menggunakan frekuensi tanpa berlisensi juga berkembang. Di antaranya adalah teknologi dengan layanan Wi-Fi, LoRa, RFID, Bluetooth, dan NFC. Seluruh teknologi tersebut akan hidup berdampingan untuk mendukung komunikasi digital antara manusia dengan mesin atau sesama mesin. Berikutnya adalah kita akan menjelaskan komunikasi antara manusia dengan mesin dan antar sesama mesin dapat terjadi
berkat adanya DNA atau Device Network Application dan dukungan bisnis platform yang berfungsi mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai peralatan untuk diubah menjadi informasi. Bisnis platform merupakan computing unit yang bekerja sesuai dengan software aplikasi yang diinstal di dalam data server. Device atau tool merupakan peralatan yang berfungsi sebagai alat kerja atau alat produksi yang dilengkapi dengan sensor untuk menghasilkan data atas kejadian fisik di lapangan. Sensor pada peralatan akan mengirimkan data melalui jaringan atau network ke bisnis platform untuk diolah dan disimpan. Bisnis platform dapat berada di lokasi kerja, misalnya di pabrik, atau di tempat yang jauh di cloud data center. Data-data tersebut dikumpulkan dan diolah oleh software aplikasi di bisnis platform berdasarkan algoritma yang sesuai dengan proses bisnis. Setiap device dilengkapi dengan sarana IoT atau Internet of Things yang mengubah data analog menjadi data digital atau sebaliknya, serta memiliki kecerdasan untuk mengumpulkan serta mengolah data. Selanjutnya, network merupakan jaringan internet yang menyalurkan data dari device ke bisnis platform dan sebaliknya memerintahkan device menjalankan tindakan yang perlu dilaksanakan. Ada berbagai jenis wireless network yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan layanan. Pemilihan network IoT dilakukan berdasarkan bandwidth data yang dibutuhkan dan jarak dari sensor ke bisnis platform. Untuk peralatan yang jaraknya dekat dan bandwidth-nya kecil, cukup dengan menggunakan komunikasi RFID atau Bluetooth, seperti yang dapat kita temukan pada smartphone atau TV. Untuk komunikasi jarak dekat dengan bandwidth yang tinggi, dapat menggunakan jaringan Wi-Fi. Namun untuk komunikasi jarak jauh dengan bandwidth yang kecil, kita dapat menggunakan jaringan IoT LPWAN atau Low Power Wide Area Network yang disediakan oleh operator seperti LoRa atau Sigfox, atau dapat juga menggunakan layanan Narrowband atau NB-IoT dari operator seluler. Semakin tinggi bandwidth yang dibutuhkan dan semakin luas daerah yang dijangkau, maka dibutuhkan layanan network Zigbee atau layanan 3G, 5G, atau 4G dari operator telekomunikasi seluler. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait LoRa. LoRa merupakan sistem komunikasi digital untuk jangkauan yang luas dengan bandwidth yang rendah. LoRa memiliki kapasitas bandwidth hingga 300 KB per second per user. Layanan ini ditujukan untuk aplikasi yang tidak terlalu berat datanya, namun dapat menjangkau banyak device. LoRa memiliki daya pancar yang rendah, sehingga baterai device-nya mampu bertahan hingga 10 tahun. Keuntungan dari penggunaan LoRa adalah biaya pemasangan infrastruktur yang murah, konsumsi daya yang rendah, dan daya jangkau yang luas. Namun, LoRa memiliki kelemahan, yakni kurang terstandarisasi dan kendala interoperability-nya. LoRa memiliki kesempatan untuk digunakan pada aplikasi Massive IoT. Teknologi LoRa bersaing dengan teknologi Narrowband IoT atau NB-IoT yang dioperasikan oleh operator telekomunikasi seluler. NB-IoT menggunakan spektrum frekuensi berlisensi dan memiliki kekuatan dalam hal global infrastruktur, major ecosystem, dan high data rate. Namun, NB-IoT memiliki kelemahan dalam hal biaya operasi dan pemeliharaan yang lebih mahal, serta konsumsi daya yang lebih besar dari LoRa. NB-IoT melayani kecepatan data antara 200 KB per second hingga 1 MB per second. Cocok digunakan untuk aplikasi consumer IoT. Selanjutnya, teknologi 5G dikembangkan untuk menjawab kebutuhan komunikasi digital di masa depan. Terdapat 3 jenis layanan 5G, yaitu EMBB atau Enhanced Mobile Broadband,
URLLC atau Ultra Reliable Low Latency Communication, atau Critical Communication dan MTC atau Massive MTC, atau bisa disebut juga Massive IoT. eMBB dan Fixed Wire Access atau FWA merupakan solusi layanan data di rumah atau bergerak dengan kapasitas data rate tertinggi, misalnya untuk layanan smart home, augmented atau virtual reality, mobile UHD, dan workplay cloud. Mission Critical Communication merupakan solusi layanan data ultra high mobile reliability, substantial security, dan ultra low latency. Layanan ini dibutuhkan oleh autonomous vehicle, industry automation, digital health, dan robot and drone. Massive IoT merupakan solusi layanan data untuk jangkauan luas dan padat, dan mampu melayani baterai device selama 10 tahun, serta memiliki low data rate optimization. Layanan ini diperuntukkan untuk smart agriculture, transport and logistik, smart city, dan smart building. Selanjutnya, berbagai sarana komunikasi digital untuk jarak yang pendek, antara lain adalah Wi-Fi, RFID, Bluetooth, dan NFC. Hal ini mencakup penggunaan di dalam ruangan, pabrik, hingga di tempat-tempat umum. Teknologi Wi-Fi berkembang sebagai komplemen jaringan seluler, khususnya untuk kebutuhan bandwidth yang besar. Saat ini sudah beroperasi teknologi Wi-Fi 6 yang kompatibel dengan teknologi 5G. Terakhir, ini adalah challenge pengembangan industri 4.0 membutuhkan network system yang handal, kapasitas bandwidth yang besar, low latency, serta dapat diakses di banyak tempat. Saat ini, pabrikan di seluruh dunia mulai mengembangkan pabrik berbasis industri 4.0. Pabrikan dapat menerapkan sistem komunikasi private di lingkungan perusahaan atau lokasi pabrik secara mandiri atau dilayani oleh operator telekomunikasi seluler melalui layanan Network Function Virtualization atau NFV. Berbagai kerjasama sedang dikembangkan oleh para pabrikan dengan network vendor dan operator telekomunikasi untuk mewujudkan pabrik yang berbasis industri 4.0. Secara efektif dan efisien, ke depan pabrik-pabrik besar memungkinkan untuk memiliki frekuensi sendiri yang akan mengaplikasikan teknologi 5G dalam sistem industri 4.0. Operator telekomunikasi dan pabrikan di Indonesia sudah saatnya mempersiapkan pembuatan pabrik berbasis industri 4.0 dengan bekerja sama dengan network vendor dan penyedia aplikasi digital manufacturing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Kami kembalikan ke Pak Wilson. Terima kasih. Mohon izin, masih di mute Pak Wilson. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Ya, demikianlah untuk presentasi dari kelompok 13 yang sudah kami bawakan. Terima kasih, dan untuk linknya akan kami bagikan ke rekan-rekan semua terkait materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih banyak dan selamat siang.